Hai, kembali di dapur makananku. Kali ini Dina mau masak apa aja ya? Tonton sampai habis ya. Ada yang ingin aku bagi juga di sini. 9 menit saja. Pertama, Dina mau menyiapkan bumbu-bumbunya dulu. Di sini ada daun salam, daun jeruk, bumbu merah, bawang putih, kemiri, laos atau lengkuas, dan jahe, kemudian kunir. Nah, saya siapkan ulekannya untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Sebelum saya haluskan, bumbu-bumbunya akan saya potong-potong dulu agar mudah saya menghaluskannya. Proses menghaluskan bumbu dengan cobek akan membuat bumbu semakin nikmat karena minyak alami dari bumbu akan keluar, sehingga masakan akan terasa lebih enak dan memiliki aroma yang khas. Semua bumbu digecek ya, tidak perlu terlalu halus, yang penting bumbunya keluar aromanya. Nah, untuk serehnya lebih baik saya ikat. Di sini saya siapkan 4 potong ayam, saya kasih air dan saya tambahkan sprit. Sprit atau soda dapat berfungsi untuk membuat ayam lebih empuk dan mempertajam rasa loh. Setelah itu, masukkan bumbu uleknya ke dalam ayam sprit. Pastikan tidak ada bumbu yang tersisa pada cobek ya. Setelah itu aduk hingga merata. Setelah merata, siap deh ditaruh di atas kompor. Kita masak ya. Dimasak hingga ayamnya kaku. Nah, selama proses perebusan ini jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan kaldu. Di sini saya juga pakai kaldu jamur ya, karena enak. Saya masukkan kemiri bubuk dan saya juga masukkan garam. Tambahkan juga gula Jawa atau gula merah. Aku juga tambahkan perasan jeruk nipis. Sudah beres ya, tinggal tutup hingga matang. Di sisi lain, saya juga menyiapkan bumbu untuk ongseng kangkung. Yang pertama saya iris dulu bawang putihnya 3 siung. Kemudian saya iris juga bawang merahnya 3 siung. Kita iris cepat saja ya. Bukan saya yang cepat, tapi videonya yang cepat. Kita tambahkan juga irisan daun bawang. Oke. Kita iris juga tomatnya. Oke. Kita tambahkan juga irisan daun bombay. Oke. Dan yang terakhir, cabai rawit. Oke, kita tengok ayamnya dulu. Ini dia hasilnya sudah matang ya teman-teman. Tidak cukup sampai di sini. Agar ayamnya lebih garing, saya akan menggorengnya. Siapkan dulu minyak panasnya. Butuh waktu sebentar ya untuk menunggu minyak panas. Setelah kiranya minyak panas, kita cemplungkan ayam ungkepnya yang tadi. Untuk menghindari cipratan-cipratan minyak panas, saya menutupnya dengan tutup panci. Bolak-balik hingga kecoklatan ya. Kira-kira seperti inilah. Sudah hampir kecoklatan. Nah, waktunya saya angkat aja. Untuk alas piring saya menggunakan kertas minyak. Nah, kalian lihat ya, kertas minyak itu ada 2 sisi bagian. Ada sisi yang terlapisi dengan plastik, ada yang tidak terlapisi. Nah, saya menggunakan sisi yang tidak terlapisi sebagai penyerap minyak pada ayamnya. Setelah ayam terangkat, saya lanjut untuk menumis bumbu. Tetot, waktunya masuk ke babak menumis kangkung. Tumis bumbu dulu hingga harum ya. Oseng hingga tara. Bumbunya sudah mulai kecoklatan, kita masukkan bawang daun dan tomatnya. Maaf, kamera sudah lelah.
Setelah dirasa bumbu sudah matang, kita masukkan sayur kangkungnya. Awalnya sih penuh guys, tapi kalian lihat, lama-kelamaan kangkungnya akan mengecil. Ups, salah, mengempes. Ups, salah, menyusut maksudnya. Selama ini, kebanyakan orang hanya mengenal kangkung sebagai sayur yang dapat menimbulkan kantuk. Padahal kandungan serat, vitamin A, vitamin C, kalium, zat besi, kalsium, fosfor, dan senyawa antioksidan di dalam kangkung dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Manfaat kangkung untuk kesehatan ada banyak, di antaranya menjaga kesehatan mata. Konsumsi kangkung dapat membantu menjaga kesehatan mata. Hal ini karena kandungan beta-karotin yang cukup tinggi pada kangkung berperan dalam melindungi sel-sel mata dari kerusakan. Meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin A dan C dalam kangkung juga mampu meningkatkan imunitas tubuh, melawan radikal bebas. Selain dari vitamin A dan vitamin C, kangkung juga mengandung berbagai macam senyawa tanaman dan aktivitas antioksidan. Mengatur keseimbangan cairan. Orang dewasa membutuhkan kalium sekitar 3.500 sampai 4.700 mg per hari. Guna memenuhinya, Anda perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium seperti kangkung. Lanjut, kita tinggalkan sejenak tentang kangkung. Ada ayam, ada kangkung, kurang lengkap tanpa minumannya. Mari kita buat yang seger-seger. Siapkan dulu es batunya. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Timun suri. Kita keluarkan dulu dari sangkarnya. Nah, ini dia. Saya akan membelahnya. Saya akan pakai sedikit saja karena ini untuk porsi 2 orang. Kalau di tempat kalian namanya apa? Kalau di tempat saya namanya barteh. Walau nama buah ini menggunakan nama timun, tapi nyatanya timun suri salah satu anggota keluarga labu-labuan. Masih satu keluarga dengan buah labu dan melon. Buah ini memuat beragam nutrisi seperti asam linoleat, vitamin A, vitamin C, kalium, potasium, dan magnesium yang berkhasiat baik untuk tubuh. Untuk seger-segernya saya kasih perasan jeruk nipis setengah iris. Untuk manisnya saya tambahkan susu kental manis. Sudah simpel saja seperti ini. Yang terakhir kita tambahkan air matang ya. Dan kita aduk-aduk. Wow, ini terasa segar sekali. Apalagi kita lihat di bulan puasa ya. Oke, saatnya kita plating semua masakan yang sudah kita masak hari ini ya. Ada ayam goreng. Ini tadi ayam yang kita ungkep dan kemudian kita goreng. Kemudian ada tumis kangkung yang siap kita santap. Voila, ini dia masakan kita kali ini sudah jadi teman-teman. Ada kangkung, ada ayam goreng, dan ada es timun suri atau es barteh, atau di tempat kalian namanya apa? Nah, selamat mencoba teman-teman. Buat dulu ya, silakan masak dulu ya, silakan. Cukup ya videonya. Silakan kalian kembali lagi ke channel saya dengan video yang baru.